قل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di hari Jumat yang penuh berkah ini kita semua masih dalam keadaan sehat, diparingi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, hidayah, taufik untuk bisa melangkahkan kaki kita sekalian ke masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menjalankan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang ada membuat kita semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat yang begitu banyak yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Dan sebagaimana kata Ibnu Qayyim, yang namanya syukur yakunu bil qalbi. Bisa jadi bentuknya kita yakini nikmat-nikmat yang ada dalam hati. Wabil lisan, kita juga meyakini nikmat yang ada, mengakui nikmat yang ada dengan kita mengucapkan dalam lisan. Kemudian wa yakunu bil jawarih, dan juga nikmat tadi kita realisasikan, kita gunakan untuk melakukan amalan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat tadi kita gunakan untuk ketaatan pada Allah. Maka kalau kita dapat nikmat, bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan nikmat, bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah, namun sebagaimana dikatakan oleh Abu Hazim, seorang yang zuhud, yang dikenal zuhud di masa silam, beliau itu mengatakan, kalau orang itu cuma bersyukur dengan lisan saja, dia hanya mengucapkan alhamdulillah, walam yashkur bi jami'i a'dha'ihi, lantas dia tidak bersyukur dengan anggota tubuhnya yang lainnya, maka itu seperti orang yang punya pakaian, dia cuma ambil ujung pakaiannya saja, tidak seluruh pakaian, lantas pakaian tadi tidak berguna untuk melindungi dia dari dingin, dari panas, dari salju, dan dari hujan, maka pakaian tadi tidak manfaat lagi. Maka kalau kita bersyukur cuma mengucapkan alhamdulillah saja, namun kita tidak pernah ibadah, tidak pernah melakukan ketaatan, tidak ingin mendirikan sholat, maka itu bukanlah syukur yang sebenarnya. Karena syukur itu dengan hati,
syukur itu dengan lisan, syukur dengan kita itu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita termasuk di antara hamba Allah yang senantiasa bersyukur sehingga Allah terus menambah kita nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para ulama serta setiap pengikut Nabi yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada nikmat yang begitu besar jika kita mendapati istri, mendapati pasangan hidup kita seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW berikut ini. Nabi SAW itu bersabda, miyumnil mar'ati, sungguh anugerah besar, tanda seorang itu mendapatkan berkah jika dia mendapatkan antayassara khitbatuha wa ayyatayassara sadaquha wa ayyatayassara rahimuha. Sungguh beruntung, akan membawa berkah jika seorang laki-laki itu mendapatkan wanita yang punya sifat mudahan, yaitu mudah sekali dia itu dilamar, dikhitbah, mudah sekali ketika ingin menunaikan maharnya, karena tidak terlalu tinggi mahar yang ditetapkan, mas kawin yang tidak ditetapkan, yang ditetapkan tidak terlalu tinggi. Dan juga sungguh beruntung kalau wanita tadi juga mudah memiliki keturunan. Juga beruntung sekali kalau laki-laki itu mendapatkan wanita yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai wanita solehah, yang dicirikan oleh Nabi SAW mengandung 4 sifat. Wanita soleh itu mengandung 4 sifat, yaitu kata Nabi SAW, iza sholatil mar'atu khamsaha, jika wanita itu telah menunaikan sholat 5 waktu, wasomat syahroha, dan dia menunaikan puasa di bulan Ramadan, wahafizat farjaha, dan dia menjaga benar-benar kemaluannya, tidak selingkuh. Lalu yang keempat kata Nabi SAW, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya. Maka ketika itu Nabi SAW katakan, maka ada yang katakan, kil laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka nanti ada yang mengatakan pada wanita tersebut, monggo silahkan, wanita yang memiliki 4 sifat tadi, rajin sholat, menunaikan puasa, tidak selingkuh, taat kepada suami, maka hendaklah silakan dia memilih pintu surga mana saja yang dia mau. Silakan dia mau pilih pintu surga mana saja yang dia mau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Maka sungguh beruntung sekali kalau seorang laki-laki mendapatkan wanita yang memiliki 4 sifat semacam tadi. Juga kalau wanita tersebut memiliki sifat lagi, terus menyenangkan suaminya. Ketika di rumah dia menyenangkan suaminya, maka ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, pernah ada yang bertanya kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayun nisa'i khair, wanita mana yang paling sae, wanita mana yang paling baik? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasurruhu idza nazara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsihi wa maliya bima yakrah. Kata Nabi SAW, wanita yang paling baik yang menyenangkan suaminya. Itu yang pertama, ketika dipandang. Menyenangkan suaminya ketika dipandang. Taat ketika diperintah oleh suaminya yang kedua. Yang ketiga, dia tidak pernah mengkhianati apa yang diamanati padanya, pada diri dan juga pada hartanya, yang membuat suaminya itu benci. Maka wanita soleha tadi punya sifat enak untuk dipandang, dia benar-benar taat pada suaminya, memenuhi perintah suami. Kemudian wanita tersebut tidak mengkhianati suaminya dalam hal diri maupun hartanya. Dia tidak mengkhianati suaminya. Maka ini adalah wanita yang dikatakan wanita yang terbaik. Apalagi jika seorang wanita melakukan ketaatan secara umum kepada suaminya. Perintah apapun selama itu bukan maksiat, maka dia taat pada suaminya.
Wonten hadis dari Al Husain bin Mihsan menceritakan tentang bibinya itu pernah mendatangi Nabi SAW. Selesainya dari keperluan tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepada bibinya tadi, apakah engkau itu sudah punya suami? Kemudian bibi dari Al Husain itu menjawab, sudah wahai Rasulullah. Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Maka ketika itu bibinya ini menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya, hak suamiku, kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, ingat, fanzuri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Lihatlah bagaimana penilaian suamimu terhadapmu. Lihatlah bagaimana penilaian suamimu terhadapmu. Ingatlah bahwasanya penilaiannya itu nanti menunjukkan engkau masuk surga, itu nanti menunjukkan engkau itu masuk neraka. Kalau suami menilaimu itu baik, maka itu tanda engkau itu masuk surga. Kalau suami menilaimu jelek, durhaka pada suami, maka itu menunjukkan bahwasanya engkau dikhawatirkan akan masuk neraka. Maka kalau kita lihat di sini, poin penting dari hal-hal yang disebutkan tadi, sifat istri yang baik, dia itu taat pada suami, menyenangkan suami, dan juga dia benar-benar menjadi wanita soleha dengan melakukan kewajiban-kewajiban. Dan ini bisa diperoleh, tugas penting seorang wanita tadi yang jadi kewajibannya untuk taat pada suami, ini bisa diperoleh bukan ketika wanita tadi itu di luar rumah. Bukan wanita tadi ketika menjadi wanita karir yang seharian dia itu berada di luar, sore hari baru dia itu mengurus rumah. Sore hari baru pulang, dia itu baru sibuk masak, atau malam hari baru dia sibuk seperti itu, sedangkan seharian dia serahkan anak-anaknya ke tempat penitipan anak. Ini tidak bisa menjalani kewajiban-kewajiban semacam tadi. Padahal kewajiban tadi bisa dipenuhi, taat pada suami bisa dipenuhi kalau wanita itu berada di rumah. Sebagaimana yang Allah perintahkan, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian para wanita tinggal di rumah kalian saja, dan janganlah kalian berdandan menor seperti dandannya orang-orang jahiliyah. Dan wanita yang berada di rumah, itulah wanita yang benar-benar menjaga diri. Kata Allah Subhanahu wa taala pula dalam surat An-Nisa ayat 34, fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sebab itu wanita yang soleh, wanita yang soleha ialah wanita yang taat kepada Allah dan benar-benar menjaga dirinya untuk suaminya. Dia benar-benar menjaga dirinya untuk suaminya. Maka kriteria istri yang baik yang kita itu dapati, kalau kita dapati sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Demikian khutbah yang pertama ini, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu was-samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tadi, istri idaman adalah istri yang taat pada suami, istri yang terus menyenangkan suaminya, istri yang menjadi ibu rumah tangga yang baik di rumah. Tugas ini pada seorang istri perlu dipahami sudah sangat-sangat berat dibandingkan ketika dia menjalankan tugas bekerja di luar rumah. Maka kalau kita lihat sejarah para sahabat wanita kaum muslimah di masa Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang benar-benar ingin melayani suaminya dengan baik, sampai kebiasaan mereka biasa berdandan untuk suaminya.
Dikisahkan oleh Ibnu Abbas, istri-istri kami, kata beliau, punya kebiasaan memakai pewarna kuku. Punya kebiasaan memakai pewarna kuku. Biasanya pakai di malam hari. Ketika sampai subuh hari, pewarna ini itu mereka hilangkan. Pewarna kuku ini mereka hilangkan. Kemudian ketika itu mereka menjalankan sholat. Berwudu lalu menjalankan sholat. Setelah sholat subuh mereka memakai pewarna kuku lagi. Demi apa? Demi bisa tampil istimewa di hadapan suaminya. Sampai nanti waktu zuhur itu tiba, mereka hilangkan lagi pewarna kukunya. Kemudian mereka berwudu dan kembali menjalankan sholat. Ini tanda bahwasanya para wanita di masa silam, mereka benar-benar berpenampilan istimewa di hadapan suaminya. Beda dengan di zaman kita. Ketika keluar rumah baru mereka berpenampilan istimewa, sedangkan di dalam rumah mereka berpenampilan biasa-biasa. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun patut diingat para suami yang hadir saat ini ingin mendapatkan pelayanan istimewa seperti tadi, tentu saja dengan timbal balik yang dimana dia juga memberikan nafkah yang baik. Bekerja dengan baik, maka istri akan melayani juga dengan baik. Sebagaimana kata Nabi SAW, seorang suami itu hendaklah dia ketika memberikan nafkah, ya sebagaimana yang dia itu makan. Nabi SAW katakan, in tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Ingat, engkau memberinya makan itu sama seperti yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian sama seperti engkau itu berpakaian. Jadi kalau kita itu beri makan pada istri kita sama seperti kita makan, maka jangan sampai membuat istri kita itu tidak ada nafkah dalam hal ini. Sama juga dengan pakaian. Kita itu bisa pakai baju yang bagus, maka istri kita juga kita sediakan uang jajan agar istri juga bisa berpakaian yang bagus. Ini adalah kebutuhan yang mesti dipenuhi oleh suami, termasuk juga untuk dandan, kosmetiknya dan yang lain-lain. Ini juga menjadi kewajiban suami agar istri bisa berpenampilan yang baik ketika berada di rumah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kita doakan di sini, moga Allah anugerahkan kepada kita menjadi suami yang soleh, yang dapat menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Juga kita dianugerahkan istri-istri yang soleha, yang menjadi qurrata a'yun bersama dengan anak-anak kita, menjadi penyejuk mata bagi kita sekalian. Dan Allah menganugerahkan kepada istri kita menjadi istri yang taat dan selalu menyenangkan ketika dipandang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir khutbah ini kami ingatkan untuk berselawat kepada Nabi SAW. Siapa yang berselawat kepada beliau sekali, maka Allah akan membalas selawatnya sebanyak 10 kali. Dan arti selawat dari Allah yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Marilah kita memanjatkan doa pada Allah, moga setiap doa kita diperkenankan di hari Jumat yang penuh berkah ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika musnina bi 'alaika qabilina laha wa atimmaha alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.